Perampokan yang berujung kematian 6 orang di rumah Insinyur Dodi Triyono, Pulomas, Jakarta Utara, Jakarta Timur berlangsung selama 16 menit. Dari rekaman CCTV, pemirsa diketahui bahwa aksi perampokan terjadi pada hari Senin 26 Desember 2016 pada pukul 14.26 waktu Indonesia Barat. Kemarin, Polda Metro menggelar rilis terkait perampokan di Pulomas. Pemirsa, inilah detik-detik ketika para pelaku mendatangi rumah korban sekitar pukul 14:26 hari Senin, tanggal 26 Desember 2016 silam. Kemudian salah seorang tersangka mengecek pintu gerbang apakah terkunci atau tidak. Setelah melakukan pengecekan, karena tidak terkunci, para tersangka masuk dan menodongkan golok ke Yanto, sopir Dodi Triyono. Kemudian Yanto dibawa masuk ke dalam rumah. Sementara itu pemirsa, inilah suasana di dalam rumah korban. Terlihat Gema dan Amel berada di ruang tengah. Para pelaku mengumpulkan korban di ruang tengah sambil menodongkan senjata api kepada korban Santi. Setelah para korban dikumpulkan, para pelaku memasukkan para korban ke kamar mandi bawah. Dari sudut lain terlihat para tersangka memasukkan korban ke kamar mandi. Inilah korban Santi yang dibawa Yuspane ke lantai 2 menuju ke salah satu kamar. Dari dalam kamar, Yuspane membawa keluar Zanet dan Santi, kemudian membawanya kembali ke kamar mandi bawah, tempat ditemukannya para korban. Yuspane naik kembali ke lantai 2 dan mengecek kamar satu persatu. Ini adalah suasana di depan rumah Dodi Triyono. Ini adalah momen ketika Dodi Triyono tiba-tiba, ini maksud kami ini adalah Alvin Sinaga tersangka yang berada untuk mengawasi di luar pintu rumah Dodi Triyono. Alvin merupakan seorang pengemudi yang turut menjadi bagian dalam kelompok Kapten Pincang yang menewaskan 6 orang korban dalam aksinya di Pulomas pada tanggal 26 Desember silam. Ini adalah salah satu korban yang pulang dan terkejut ketika sopir pada akhirnya melakukan pengancaman terhadap dirinya. Korban bernama Tarso dibawa ke dalam rumah dan pada akhirnya disekap di toilet yang sama. Dan ini adalah gambar di mana Alvin Sinaga masih menunggu rekan-rekannya untuk kembali ke dalam mobil. Dan pada saat ini terlihat bahwa mobil Dodi Triyono baru datang dan memasuki rumah. Ya, ini kita bisa melihat ya pada akhirnya bahwa tersangka tadinya hendak pulang, Yufi. Namun secara tiba-tiba Dodi Triyono muncul. Pak Kapolda menjelaskan ini adalah menit-menit krusial sebetulnya ketika para pelaku berupaya untuk pulang setelah berhasil meraih hasil rampasannya, namun Dodi Triyono tiba-tiba muncul, terkaget bahwa pelaku juga lah yang membukakan pintu gerbang mereka, dan pada akhirnya para pelaku tidak jadi pulang. Tidak jadi ini pulang justru dan malah menggiring Dodi Triyono untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tidak ada perlawanan ya yang terlihat dari rekaman CCTV yang dilakukan oleh korban Dodi Triyono. Begitu diajak masuk ke rumah, kabarnya dompet dari Dodi Triyono juga dirampas oleh para pelaku, dan seketika itu kemudian Dodi Triyono
sembari diancam digiring masuk ke toilet ataupun kamar mandi yang menjadi lokasi ditemukannya almarhum bersama dengan korban lainnya, 6 korban lainnya. Setelah mengunci para korban, termasuk yang terakhir adalah Dodi Triyono, lampu dalam kondisi mati. Ini kamar mandi begitu betul, ya. Betul. Kemudian berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa salah satu pelaku utama ini melakukan pengrusakan terhadap pegangan dari kamar mandi begitu sehingga kamar mandi tidak dapat dibuka. Betul, dan ketika kondisi lampu mati, exhaust praktis tidak menyala, kemudian oksigen sangat tipis ya, sangat kecil sekali di ruangan tersebut, sehingga ya, sebagaimana hasil rilis, hasil visum dari Rumah Sakit Polri bahwa korban meninggal akibat kekurangan oksigen. Di dalam ruangan yang kecil bisa dibayangkan ada 11 orang di dalam ruangan itu. Dan di gambar ini terlihat bahwa para pelaku juga mengecek mobil dari Dodi Triyono. Nampaknya sopirnya juga bersiap-siap untuk melarikan diri setelah melakukan aksinya, melakukan pengecekan kembali di mobil Dodi apa yang bisa dirampas, demikian.